di tahun 2019 akhir kurang lebih, kalau gua nggak salah ingat sekitar mulai berjalan itu di Oktober 2019. Mulai berjalan, pelan-pelan kita jalankan. Ya dulu dari awalnya pasti karena gua dulu pengopi berat di zaman kita bilang sebelum kopi shop ini naik, gue sudah sangat pecinta kopi, makanya pengopi berat banget lah. Jadi sehari itu mungkin lebih dari orang-orang pada umumnya gue ngopi. Nama gue Denis, gue pemilik dari kedai kopi yang bernama Jingga Coffee. Ini terletak di Granada Square BSD, tepatnya di Jalan Wana Kencana 2, Blok I nomor 97. Awal mulanya sebenarnya gue itu nggak mau buka di sini awal mulanya. Jadi gue mau buka di kampung halaman, kebetulan ada di Jawa Timur, di Kota Madiun tepatnya. Cuman berhubung ada ketemu rekan yang menawarkan tempat untuk ditempatin, jadi kita join awal-awal itu join dengan rekan. Beliau punya ruko, jadi gue buka di sini akhirnya. Tapi dengan ya ketentuannya kerjasama awal-awalnya seperti itu. Di tahun 2019 akhir kurang lebih, kalau gua nggak salah ingat sekitar mulai berjalan itu di Oktober 2019. Mulai berjalan, pelan-pelan kita jalankan. Ya dulu dari awalnya pasti karena gua dulu pengopi berat di zaman kita bilang sebelum kopi shop ini naik, gue sudah sangat pecinta kopi, makanya pengopi berat banget lah. Jadi sehari itu mungkin lebih dari orang-orang pada umumnya gue ngopi. Nah dari situ kebetulan waktu gue ke Jakarta, awal pertama kali gue bekerja itu kan di F&B ya, sebuah perusahaan, dan itu juga kopi tiam sebenarnya. Di situ sebenarnya agak melenceng karena waktu itu gue naiknya malah ke dapur, bukan barista. Gue cook dulu, jadi staff cook lah, itu loh, di salah satu perusahaan F&B yang ada di Jakarta. Selepas dari itu, gue mencoba bekerja waktu itu bekerja di kantoran. Gue mendaftar kerja di kantoran. Gue melamar di sebuah perusahaan multi finance waktu itu. Gue jadi seorang marketing, telemarketing lah tepatnya. Sampai tahun 2015 waktu itu gue karena memang ada satu problem, gue memutuskan resign. Nah, gue ketemu lagi dengan bekas manajer gua yang di restoran itu. Ternyata beliau membuka jasa waktu itu supplier roastery kopi waktu itu. Nah, awalnya gue cuman ngebantu aja karena dia ternyata menawarkan ke kopi shop zaman itu. Ya udahlah, gue bantu jualan, sekalian gue belajar lah di situ dengan dia. Nah di situ baru muncul tuh, gue nanya-nanya, buka begini berapa? Ya beliau bilang fleksibel sih, tergantung konsepnya seperti apa, bla 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 bla. Cuman karena memang terbiasa dengan apa, karena kalau di roaster itu kan kita terbiasa tester ya, semua itu pasti dites dulu rasanya seperti apa. Nah dari situlah yang memunculkan gue lebih tertarik untuk memakai alat manual. Nah setelah gue belajar di situ, kebetulan gue balik lagi kerja kantoran. Nah dari situlah gue, karena gue masih bertekad pengen buka, akhirnya caranya adalah setiap gue gajian gue menabung beli alat satu-satu, alat manual, nyicil alat satu-satu sampai terkumpul waktu. Nah sampailah di tahun di tahun 2018 gue memutuskan untuk berhenti bekerja, lebih ke freelance sih sebenarnya. Freelance waktu itu menjadi agent di beberapa perusahaan, sambil akhirnya gue disitulah gue banyak berdiskusi, ketemu teman-teman yang memang ngerti kopi gitu loh. Nah kesempatan awal itu datang, yaitu tadi karena gue ditawarin untuk join sampai saat ini. Setelah itu ya kita nggak bisa bohong ya, pandemi itu kan sangat apa ya, kita bilang sempat membuat semua bisnis bahkan semua sektor turun, termasuk kopi shop lah macam. Nah dengan karena memang
ada beberapa perbedaan juga di pemikiran. Ya, akhirnya gue memutuskan menyewa satu tempat modelnya stand begini untuk ya sudah gue berdiri sendiri gitu loh. Ya untuk supaya ya gue bisa controlling 100% karena memang gimana cara menyebutnya, gue ini pengen orang itu bisa menikmati kopi gaya mereka masing-masing gitu. Jadi apapun mereka request, selama itu gue bisa bikin, gue akan buatkan. Jadi nggak terpatok dengan yang di menu aja gitu loh. Jadi sebisa mungkin gimana caranya ya, kalau dibilang apa ya, kalau orang sekarang ya mungkin kayak dibilang idealis lah atau apa, itu sih tujuannya. Cuman gue begitu gitu loh. Gue pengen orang itu ngopi nyaman. Nah makanya tapi dengan alat-alat manual yang gue punya gitu. Itu sih tujuannya begitu. Makanya secara menu juga nggak terlalu banyak ya, jasanya untuk gue mau membuat daya tarik itu memang benar-benar yang mereka benar-benar suka ngopi setiap hari, rutinitas ngopi lah. Setidaknya orang-orang yang rutin ngopi berharapnya adalah orang-orang itu cocok untuk ngopi di tempat gua. Jadi selain gua bermain di kayak manual brew segala macam, gua beberapa kali sih sempat eksperimen ya. Kenapa akhirnya gua sempat bikin menu, ada satu menu namanya kopi jingga. Jadi itu dulu sebenarnya sengaja nggak sengaja, waktu itu kebetulan gue punya stok red velvet terlalu banyak. Nah sedangkan kan kalau di menu umum kayak ada kan cappuccino, latte, mochaccino. Umumnya mochaccino adalah kopi dicampur coklat gitu loh. Nah gue pengen coba nih kopi gue campur red velvet espresso dengan ada steam susu yang untuk jadi pelengkapnya. Ternyata di saat gue bikin itu warnanya berubah oranye. Itulah gue sebut akhirnya kopi jingga, ketidaksengajaan gitu loh ya. Jadi dan ya waktu itu dulu sebenarnya banyak peminatnya juga, mulai banyak yang bisa menikmati kopi jingga. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, karena gue kembali lagi untuk lebih menekuni di manual, jadi untuk lebih bisa cerita di alat-alat manual brewing kayak V60 yang begitu, itu agak mulai sedikit bukan ditinggalkan ya. Jadi lebih banyak sekarang ke single origin. Mereka lebih penasaran dengan itu karena kan memang beberapa seminggu sekali mungkin gua akan update ganti kopi yang varian lain gitu loh. Jadi biar setiap orang datang, apa kopinya? Ada ini, coba deh gitu loh. Nah, nanti mereka yang menilai gitu loh. Kurang nih atau ini enak banget nih. Ini enak tapi bukan selera gua, ada aja yang begitu. Dan itu gua sangat terima gitu loh. Dan di sini ya kalau bisa dibilang penikmatnya sangat kritis. Jadi kalau bilang nggak enak, mereka jujur to the point sama gue, dan itu memang benar-benar gua terima gitu loh. Dan beberapa mungkin kalau memang mereka mau, gua garansi kan gua ganti baru. Maksudnya gua ganti baru adalah mungkin cara bikin gua yang belum tepat, nah, mungkin nggak nyaman. Nah, atau nanti di saat memang yang kedua ternyata mereka bilang enak, berarti memang kesalahannya adalah di cara penyeduhan yang belum tepat. Atau mungkin kalau memang ternyata yang kedua sama, berarti beliau ini tidak cocok dengan beans yang gue stok. Berarti di next minggu depan gue akan cari lagi apa yang masuk buat mereka. Kalau kendala, sebenarnya kendala umum ya. Jadi karena gue di awal gue buka itu karena gue sempet jadi teknik menyeduh ini kan memang benar-benar jam terbang yang berbicara gitu loh. Jadi karena gue sempet lama tidak menyeduh, itu jadi kendala akhirnya. Jadi kopi itu kurang nyaman diminum. Akhirnya gue diskusi lagi dengan para senior, mereka ngasih resep masukan, gue coba dapat. Nah sebenarnya lebih begitu sih kendalanya. Kalau yang kedua kan karena itu mepet dengan pandemi ya, setelah itu kan pandemi ya, kendalanya di situ sih lebih karena ya sempat ada PPKM, sempat ada segala macam, itu kan ya sangat berpengaruh besar. Apalagi tempat gua kan di sekitaran komplek yang waktu itu juga sempat ada orang Parno mau keluar lah segala macam, dan PPKM yang ketat segala macam, itu sangat berpengaruh. Tapi di luar itu waktu itu di awal kendalanya itu sih lebih ke
apa ya, karena lama nggak seduh akhirnya sempet agak berantakan gitu loh. Nah, terus biasanya gue beberapa kali update alat. Jadi di awal itu gue pakai alat apa, sampai untuk espresso ini juga di pertengahan tahun gue akhirnya baru punya Rockpresso untuk yang notabene yang gue diskusi dengan beberapa senior yang hasilnya sangat mendekati sama persis dengan hasil mesin adalah alat manualnya ini. Ini alat manual, kalau mesin kan tinggal pencet, kalau ini kita memang ada effort, tapi hasilnya yang bagi beberapa senior gue diskusi ini yang sangat oke. Itu Rockpresso. Nah, itu kan itu nggak langsung gue punya karena itu juga lumayan harganya. Sebenarnya gini, kalau untuk kopi shop, kedai kopi kita bilang, salah satu faktor itu bisa berjalan, kita nggak bilang itu sukses ya, itu bisa berjalan lancar atau enggak adalah yang harus kita dalami adalah segmennya. Kita mau segmen yang seperti apa? Segmen kopi kekinian kah? Segmen kopi single origin seperti ini kah, manual brewan, atau yang segmen kopi shop yang dia dengan menggunakan mesin. Nah, itu kan berpengaruh di modal. Kalau gue bilang dulu modal gue juga nggak gede-gede amat, nggak kecil-kecil amat gitu loh. Makanya di tengah-tengah itu, karena gue semua pakai manual. Nah, tapi kalau memang merasa punya modal, mau buka gede ya nggak masalah gitu. Yang penting adalah tahu segmennya. Apa yang akan dijual, apa yang akan disajikan, itu yang pertama. Yang kedua ya mental sudah pasti, tapi harus diimbangi dengan wawasan. Wawasan itu terkait pengetahuan tentang kopinya, terus terkait itu tadi pengetahuan tentang segmennya harus kemana. Jadi yang sangat ngebantu gue tuh sebenarnya adalah gue punya mentor di belakang itu. Jadi gue punya senior yang bisa gue ajak diskusi, gue punya rekan yang bisa gue ajak diskusi, dan itu bagi gue sangat membantu, walaupun kadang-kadang mereka hanya bilang sabar. Itu kan satu hal yang penting, gue bisa berbagi, tapi ada beberapa hal yang nantinya mereka akan share, coba lu bikin begini deh, coba lu bikin begini. Nah, beberapa hal itu akan gue coba, dan itu hasilnya malah menambah gue punya wawasan gitu loh, sangat menambah gue punya wawasan. Jadi setiap senior punya gaya masing-masing, dan itu gue bisa terapin di saat memang ada orang yang minta seperti ini, gue pakai resep yang ini. Resep itu sangat berpengaruh begitu. Saat ini kalau gue bilang ada khas atau tidaknya, gue belum bisa pastikan ada 100%, karena balik lagi bahan baku gue belum bisa controlling sendiri. Itu sih yang menentukan. Gue bahan baku masih ngambil dari beberapa supplier yang notabene mereka punya ciri khas sendiri dong gitu loh. Paling yang membedakan adalah ya teknik seduh akan mengeluarkan rasa yang berbeda-beda. Termasuk mungkin kopi yang tadi gue seduh di sini, lu merasanya seperti ini, seduh di tempat lain belum tentu sama. Itu sih. Sosial media ada. Apa tuh? Jingga Kopi underscore dan ada. Itu Instagram. Instagram. Kalau di map, kalau saya mau ngopi di sini, Jingga Kopi Granada. Ada. Ada. Jingga Kopi Granada. Ada. GoFood-nya juga ada, Jingga Kopi Granada.